Semester 1 telah memasuki pertengahan semester. Kelas 10 MIPA 2 kehadiran siswi baru, pindahan dari kota seberang, namanya Vega. Gadis cantik berkulit putih bersih dengan senyum menawan itu seketika jadi primadona kelas. Rambut hitam panjangnya terurai membuat kaum Adam yang berada di kelas terkagum-kagum. Silakan kamu memilih tempat dudukmu, ucap Bu Sri pada Vega yang tadi telah memperkenalkan diri di depan penghuni kelas. Vega mengangguk, lalu ia mengedarkan pandangan ke seluruh bagian kelas. Seketika pandangannya berhenti pada meja paling pojok di kelas itu, buru-buru ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saat itu juga ada seorang murid yang melambaikan tangan ke arah Vega, meminta Vega untuk duduk bersamanya. Vega pun mengangguk lalu berjalan menuju meja murid tersebut. Mereka saling berkenalan. "Kenalin, namaku Lily," ucap murid itu tersenyum pada Vega. "Kenalin, aku Vega," ucap Vega membalas senyuman Lily. Mereka kemudian mengikuti pelajaran dengan seksama. Vega masih mencuri-curi pandang pada meja paling pojok di kelas itu. Ia masih terkejut dengan apa yang ia lihat tadi. Istirahat berbunyi, seluruh murid berhamburan menuju kantin, memesan makanan yang mereka suka, termasuk Vega dan Lily. Mereka seketika menjadi teman akrab. Mereka membicarakan apa saja, tidak pernah habis bahan obrolan. Hingga pada suatu ketika Lily membahas tentang meja paling pojok di kelas itu. "Veg, aku lihat kamu tadi nengok-nengok terus sih ke meja paling pojok. Kamu bisa lihat ya?" tanya Lily. Vega yang sedang menyuap kuah bakso seketika tersedak. Vega dan Lily panik. Vega segera minum air putih banyak-banyak. "Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Lily. Vega mengangguk pertanda, "Iya, baik-baik saja." "Kok kamu bisa bilang gitu, Li? Kok kamu tahu aku bisa lihat?" tanya Vega. "Sebenarnya aku nggak tahu kalau kamu bisa lihat. Tapi dari gelagat kamu waktu lihat meja itu, kamu kelihatan banget terkejut dan ketakutan. Kamu pasti lihat sosok itu kan?" tanya Lily. Vega agak terkejut mendengarnya, seketika ia antusias. "Iya, aku tadi lihat sosok itu. Memangnya dia siapa? Kenapa dia ada di situ?" tanya Vega penasaran. "Aku dengar rumor dari kakak kelas. Meja paling pojok itu dulunya ada murid yang menempatinya. Namanya Sekar. Dia jadi korban bullying di kelas ini karena dia kampungan dan datang dari keluarga miskin. Kamu tahu kan seberapa bergengsinya sekolah ini? Bagi Sekar inilah mimpinya bisa sekolah di sekolah elit seperti ini. Dia sebenarnya murid yang pintar, namun dia naif, mau saja dimanfaatkan saat murid lain butuh jawaban saat ulangan. Kalau kata pepatah habis manis sepah dibuang, seperti itulah nasib Sekar. Dia hanya dimanfaatkan saja oleh segelintir murid yang berkuasa di kelas itu. Sekar sering mengalami bullying yang membuat dia tertekan, bukan hanya dengan omongan tapi secara fisik juga. Dia sering dipukul ramai-ramai tanpa alasan, dia sering dijambak dan ditampar oleh murid perempuan. Bahkan kabarnya dia juga jadi korban kekerasan seksual. Hingga pada suatu saat, Sekar sudah tak sanggup menerima perlakuan buruk murid-murid di kelasnya. Ia memutuskan bunuh diri. Dia terjun dari atas balkon lantai 3 saat semua murid sudah pulang. Jasadnya baru ditemukan pagi harinya saat satpam berkeliling di halaman sekolah. "Itu cerita yang aku dengar," ucap Lily bercerita panjang lebar. Vega mendengar dengan sangat serius. "Dia angkatan berapa?" tanya Vega. "Sudah lama banget, mungkin belasan tahun yang lalu, tapi arwahnya masih bergentayangan sampai sekarang. Terkadang dia menampakkan diri sedang duduk termenung di meja paling pojok itu," ucap Lily. Vega mengangguk, ia tak bisa membayangkan menjadi Sekar. Mungkin banyak sekali beban yang dia tanggung saat itu hingga ia memutuskan bunuh diri. "Kamu lihat sosok itu seperti apa, Veg?" tanya Lily. "Penuh darah dan tubuhnya rusak." "Ngeri banget, Li," ucap Vega bergidik ngeri. "Penggambaran kamu akurat, Veg. Seperti itulah sosok Sekar saat menampakkan diri. Kita sebagai penghuni baru kelas itu harus tetap menghormati dia. Belajar dari masa lalu. Belajar kalau dampak dari bullying itu bisa semengerikan itu," ucap Lily. Vega mengangguk setuju. "Terus yang bully Sekar gimana nasibnya, Li?" tanya Vega penasaran. "Nah, itu sisi menarik dari kisah Sekar ini, Veg. Semua yang pernah ngebully Sekar sekarang, kabarnya masuk rumah sakit jiwa. Gak ada satupun yang luput. Kamu bayangin ada berapa banyak yang pernah ngebully Sekar dan mereka semua gila," ukap Lily. Vega begidik nyeri. "Nyeri banget, Li," ukap Vega. "Sampai sekarang meja itu selalu kosong dan gak ada orang yang berani duduk di sana maupun menggeser meja itu. Makanya waktu aku lihat kamu ngeliat meja itu, aku cepetan panggil kamu supaya duduk sama aku aja." Ternyata kamu sudah lihat sosok itu duluan," ucap Lily. Vega tersenyum ke arah Lily. "Thanks ya, Li," ucap Vega. Lily tersenyum senang.
Bel masuk sudah berbunyi. Mereka segera masuk ke dalam kelas. Saat masuk, Vega melihat ke arah meja di pojok itu. Ia memberanikan diri melihat sosok itu. Vega terkejut, sosok itu tidak dalam kondisi yang mengenaskan. Namun dia terlihat sangat cantik dan dia tersenyum ke arah Vega. Vega pun balas tersenyum sambil mengangguk penuh hormat pada Sekar.